Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini patut kita bersyukur karena kita gereja Tuhan mengenang satu peristiwa akbar, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya berikan satu tema tentang penderitaan Kristus mendatangkan kemenangan bagi gerejanya. Saya ulangi, penderitaan Kristus mendatangkan kemenangan bagi gerejanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan, bagian yang pertama dari kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31. Saya membacakan, Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Pembacaan yang kedua saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya membacakan demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita merenungkan tentang penderitaan Kristus yang mendatangkan kemenangan bagi gereja Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah merenungkan tentang nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam pasal 53 tentang penderitaan seorang hamba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan memang tidak lepas daripada kehidupan manusia. Sebagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengerjakan karya keselamatan melalui kayu salib. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Berbagai macam sakit penyakit, berbagai macam masalah yang dihadapi oleh banyak manusia, yang membuat manusia menjadi menderita. Dan kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus pada waktu datang ke dalam dunia, juga tidak lepas daripada penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, tentang pandangan Injil Markus ini tentang Yesus sebagai seorang hamba yang menderita sebagai manusia yang sejati. Dia yang datang ke dalam dunia ini tanpa dosa, dan itu sebabnya Dia memikul dosa-dosa kita sebagai manusia, dan Dia rela mati di kayu salib. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai seorang hamba, Dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi kita semua. Yesus sebagai hamba yang menanggung banyak penderitaan. Dia sebagai hamba yang sejati, yang mengalami penderitaannya untuk mengerjakan kehendak Bapanya. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus mengalami penderitaan yang begitu dahsyat, berkali-kali Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, bahwa pada saatnya anak manusia akan mengalami banyak penderitaan. Sebagaimana di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan Yesus adalah sesuatu yang mutlak, yang harus dikerjakan untuk mengawali seluruh misi keselamatan yang dikerjakan oleh Dia. Yesus sebagai seorang hamba, di mana kita bisa memahami penderitaan, adalah bagian yang tidak pernah terlepas dari kehidupan Yesus. Sebagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga tidak lepas dari masalah, tidak lepas daripada penderitaan dan persoalan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan yang kedua di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai 24 tadi, saudara, di sana dikatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam sedikit pun, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu fakta sejarah yang tidak bisa kita hindarkan, karena penderitaan dan kematian Tuhan selalu berkaitan dengan keadaan manusia. Manusia yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, sudah banyak melanggar kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus, Dia rela menjadi miskin. Dia datang ke dalam dunia ini mengalami satu penderitaan yang begitu dahsyat. Yesus pernah ditolak di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai yang ke-11. Yesus dibenci di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-24 dan Yesaya 53 ayat yang ketiga. Yesus dicaci maki, Yesus dihina, Yesus diolok, Yesus dipukul, direndahkan, diludahi, dicambuk, dan banyak rentetan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan kembali peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan, bahwa di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan, dan kita diingatkan kembali tentang karya keselamatan yang dikerjakan Yesus di kayu salib melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengapa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi satu bagian penderitaan seperti Yesus, yang menjadi satu teladan yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan apa maksud dan tujuan penderitaan kita sebagai orang yang percaya pada saat-saat hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 13
sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dalam bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinesta karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita pada waktu kita mengalami penderitaan. Sebagaimana akhir-akhir ini banyak manusia di dalam dunia ini juga mengalami penderitaan, kesakitan, bahkan kematian melalui wabah corona yang merebak di seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maksud dan tujuan penderitaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama, saudara, yaitu untuk menguji kedalaman iman kita. Satu ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya, kalaupun penderitaan itu terjadi, mari kita belajar tetap mensyukuri, karena di balik semua penderitaan yang kita hadapi, Tuhan punya rencana yang indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ini satu bentuk ujian sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berbagai macam penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang percaya, gereja Tuhan. Kalaupun kita dihina, dinista, dan mengalami penderitaan, ini satu ujian agar iman kita ini seperti emas. Kita menang dari penderitaan itu, dan kemenangan itu akan membawa kepada hidup yang kekal. Di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami bahwa setiap penderitaan, setiap masalah yang kita hadapi bukan tanpa maksud, tetapi ada di dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya tujuan yang pertama di dalam kita mengalami penderitaan sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, saudara, ini satu bentuk untuk menguji kedalaman iman kita, supaya kita memiliki satu kualitas mutu iman yang dikatakan seperti emas yang murni. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, tujuan yang kedua pada saat kita mengalami penderitaan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu untuk membuktikan suatu kebenaran secara alkitabiah bahwa Allah tetap mengerjakan yang terbaik, bahwa Allah tetap campur tangan melalui proses penderitaan yang kita alami. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab selain Yesus sendiri, saudara, kita melihat bagaimana Yusuf di dalam perjanjian lama. Yusuf mengalami satu proses penderitaan yang begitu luar biasa. Dia pernah dimasukkan dalam sumur, dia pernah dijual, dia pernah menjadi budak, difitnah, bahkan dia masuk penjara. Proses penderitaan yang dialami oleh Yusuf, tetapi Yusuf ini dia tetap takut akan Tuhan, dia tetap taat kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memperhitungkan iman daripada Yusuf ini, lalu diangkat dan dimuliakan menjadi seorang perdana menteri Mesir, dan menjadi orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari kita melihat tokoh yang kedua seperti Ayub, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar di mata Tuhan. Tetapi sekali saat bahwa Ayub mengalami satu penderitaan yang begitu dahsyat, segala harta kekayaannya ludes, anaknya semua meninggal,
istrinya mengkhianatinya. Tetapi mari kita melihat, Ayub memahami proses penderitaan yang dialami. Dia tetap menerima dan bersyukur kepada Tuhan. Dia memiliki iman yang berkualitas yang kuat. Dia tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sedikitpun dia tidak meninggalkan Tuhan pada waktu mengalami proses penderitaan ini. Dan akhirnya Tuhan memperhitungkan iman daripada Ayub ini. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Keluarganya, kekayaannya, dan pribadinya 2 kali lipat. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam kitab Ayub pasal 42. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan penderitaan yang ketiga, saudara, penderitaan akan menyadarkan kita untuk mengerti bahwa segala sesuatu tidak dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, proses penderitaan-penderitaan yang dialami oleh gereja Tuhan sebagai orang-orang yang percaya menyadarkan kepada kita bahwa kita tidak mampu, di luar kemampuan kita, menyadari bahwa kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Itu sebabnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang kita alami sebagai gereja Tuhan untuk menyadarkan diri kita, dan kita memahami dan mengerti bahwa sesuatu tidak dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri, kecuali dengan campur tangan dan penyertaan Tuhan. Sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang saya sampaikan tadi, bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, para nabi, para rasul, saudara, tidak bisa dikerjakan secara manusiawi. Tetapi proses penderitaan yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab itulah memahami bahwa ada campur tangan Tuhan, ada penyertaan, ada tangan Tuhan yang menopang, dan hanya Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik, sehingga penderitaan itu ada satu kemenangan yang luar biasa. Sebagaimana proses penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu itu, penderitaan demi penderitaan, sampai dia harus mati di kayu salib, saudara, dan akhirnya dia harus mengalami satu kematian dengan jalan salib itu, dan akhirnya dia harus dikuburkan. Hari yang ketiga dia mengalami kebangkitan. Pada hari ini adalah hari yang ketiga kita sedang merayakan, mengenang peristiwa tentang kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Itu sebabnya awal daripada penderitaan itu akan membawa satu kemuliaan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab selalu, bahkan senantiasa menghubungkan penderitaan-penderitaan dan kematian Kristus itu dengan keadaan manusia sekarang ini. Kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, ketidakmampuan, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan setiap penderitaan itu dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Tetapi kita memahami, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang percaya, perlu kita memahami, menyadarkan kepada kita bahwa segala sesuatu tidak dapat kita kerjakan, kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Ada campur tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalaupun masa-masa sekarang ini Bapak Ibu juga menghadapi persoalan-persoalan, masalah, beban hidup, penderitaan, hanya Tuhan yang saatnya akan memberikan solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, tujuan penderitaan bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya kepada Tuhan yang keempat, bahwa melalui penderitaan yang kita alami, kita perlu belajar untuk hidup selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab 2 Korintus pasal 12, kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kitab 2 Korintus pasal 12
ayat 9 dan sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, melalui penderitaan kita perlu belajar untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana kitab Yeremia di dalam pasal 17 mengatakan, "Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia." Tujuan yang keempat inilah Bapak Ibu jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami, perlu kita banyak belajar dengan Tuhan. Mari kita selalu bergantung, selalu kita mengandalkan kekuatan Tuhan, dan mari kita belajar terus menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan-penderitaan Yesus yang dialami sampai kematiannya di kayu salib itu akan membawa satu kemuliaan. Saudara, sebagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pada saat kita mengalami proses penderitaan itu, kita akan masuk di dalam kemuliaan, karena semua itu dikerjakan oleh Tuhan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 hari kemudian bangkit dari kematian. Pada waktu Yesus dikuburkan, 3 hari kemudian bangkit dari kematian. Itu sebabnya pada hari ini kita gereja Tuhan mengenang peristiwa akbar yang luar biasa, karena peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Itu artinya, saudara, bahwa Yesus yang telah menang atas maut, atas kematian, semua belenggu kuasa iblis dipatahkan, pengampunan dosa dilepaskan, gereja Tuhan dimenangkan, dan bangkit dan masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini sekaligus kita sebagai gereja Tuhan memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan. Kita perlu bersorak bagi Tuhan. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus adalah menjadi satu dasar iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi satu dasar yang kokoh, yang kuat. Karena kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Semua apa yang kita lakukan, semuanya adalah sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih Tuhan, pengharapan yang baru telah digenapi melalui kebangkitan Yesus. Keselamatan yang kekal menjadi satu kepastian bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kembali melihat bagaimana maksud dan tujuan Tuhan mempercayakan satu proses penderitaan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus tadi, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa kita dipanggil juga untuk kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, saudara, yang telah meninggalkan satu teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus yang tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itu sebabnya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur
Oleh karena kita gereja Tuhan mengalami satu kemenangan, mengalami satu kuasa kebangkitan, bahwa kita tidak mati, tetapi kita akan hidup. Mungkin kita akan mati secara jasmani kita di dalam dunia ini, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang terlebih dahulu dia bangkit dari kematian, akan membangkitkan kita sebagai gereja Tuhan. Kalau kita melihat proses penderitaan, proses kematian, sampai akhirnya Yesus dia bangkit dari kematian itu. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, patutlah kita bersyukur kalau pagi hari ini kita mengenang satu peristiwa yang luar biasa. Dari penderitaan, kematian, sampai kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya, bukan sekedar kita hanya mendengar merenungkan firman Tuhan. Lebih daripada itu, kita berdoa supaya Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita masuk di dalam proses penderitaan itu. Dan kita akan mengalami satu kematian secara jasmani, mati dari cara hidup yang lama, dan kita bangkit bersama Kristus. Kita mengalami hidup yang baru. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam rangka kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan menjadi satu inspirasi bagi kita, memperlengkapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita, supaya secara terus-menerus kita diperlengkapi dan kita diberikan kekuatan untuk kita dapat hidup bersama dengan Tuhan. Jangan lemah, jangan kecewa iman kita, saudara, tetapi mari kita tetap maju. Sadarlah bahwa kita ini ada di dalam proses penderitaan yang dikerjakan oleh Tuhan, dan saatnya kita akan mengalami satu kemenangan dan kita masuk di dalam kemuliaan. Dan di dalam kemuliaan itulah kita mengalami hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu jemaat semuanya pada pagi hari ini. Sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita terlebih kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami telah membaca, merenungkan, dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus senantiasa memeteraikan berkat firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, Bapa. Dan kami rindu biarlah proses penderitaan ini Tuhan bekerja dengan luar biasa, memberikan kekuatan dan menopang kami, agar kami mampu bersama dengan Tuhan untuk masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan meneguhkan iman setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, yang ada di dalam rumah mereka masing-masing, baik para suami, istri, dan anak-anak mereka. Tuhan teguhkan iman mereka, kuatkan mereka, agar mereka tetap kuat, mereka tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Sekalipun banyak penderitaan-penderitaan yang dialami, tetapi biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.